Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Hingga detik ini kita masih diberikan banyak sekali nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, pagi hari ini kita akan mengkaji terkait dengan fikih dalam bermedia sosial. Dalam sebuah survei disebutkan bahwa masyarakat Indonesia ini merupakan masyarakat yang paling lama dan banyak menggunakan media sosial. Pada tahun 2018 saja rata-rata kita menggunakan 6 jam. Mungkin tahun ini lebih. Penggunaan media sosial di Indonesia itu sudah menjangkau semua segmen. Anak-anak, bahkan hingga orang tua semuanya juga menggunakan itu. Ini menandakan bahwa media sosial atau sosial media sudah menjadi sebuah realitas kehidupan kita. Namun Bapak Ibu, media sosial yang kita gunakan itu bisa kita ibaratkan seperti pisau. Dia bisa memberikan manfaat yang banyak, atau pisau bermata dua, bisa memberikan manfaat yang banyak. Salah satunya dengan bermedia sosial kita bisa menyambung silaturahim, kita bisa mengembangkan bisnis kita bisa melakukan banyak hal, branding personal, tapi juga bisa menjadi dampak negatif jika kita tidak bijak. Banyak sekali kasus-kasus, misalnya banyak tersebarnya berita palsu, hoax, atau perpecahan disebabkan oleh media sosial sehingga terputusnya silaturahmi. Nah, disinilah pentingnya sebuah aturan atau fikih dalam bermedia sosial sehingga kita lebih bijaksana dalam bermedia sosial. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi di dalam Al-Quran itu ayat yang berbicara tentang media sosial juga banyak, tetapi menggunakan bahasa lain. Media sosial sangat identik dengan banyaknya informasi. Maka ayat yang digunakan di dalam Al-Quran terkait media sosial salah satunya adalah ayat tentang informasi. Di surat An-Naba ya, An-Naba sendiri maknanya adalah informasi. Nabi itu fa'ilnya, pelakunya yang menyampaikan informasi itu. Pola-pola informasi atau komunikasi di dalam Al-Quran itu ada banyak. Salah satunya di dalam Al-Quran kita bisa mendapat informasi terkait kisah-kisah umat-umat terdahulu dan nabi-nabi yang bisa kita teladani. Kisah-kisah inspiratif. Di dalam Al-Quran juga kita bisa menggali informasi banyak hal terkait dengan kisah-kisah masa lalu yang sudah terjadi atau ramalan masa depan yang pasti akan terjadi. Atau ada juga informasi terkait dengan berita gembira ataupun peringatan, yang semuanya ini bisa menjadi pedoman bagi mereka yang bertakwa. Sebagaimana dalam firman Allah disebutkan, dzalikal kitabul la raibah fih, bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan, hudal lil muttaqin, dan bisa menjadi petunjuk bagi yang bertakwa. Menyikapi kemajuan informasi dan teknologi ini, maka Islam memiliki aturan sehingga memberikan banyak manfaat, bukan justru merusak, mafsadah bagi umat manusia.
Dalam perspektif Islam ataupun dalam perspektif Muhammadiyah pun, fikih itu tidak hanya berbicara tentang halal haram ataupun mubah dan lain sebagainya. Namun fikih itu juga memiliki jenjang norma yang kita namakan dengan al-qiyamu al-asasi, nilai asasiah yang diambil dari nilai-nilai Al-Quran. Fikih juga memiliki aspek universal, al-usul al-kulliyah, dan juga menghasilkan sebuah hukum-hukum yang akan menjadi panduan umat manusia dalam segala aspek kehidupan. Fikih informasi dalam ijtihad ulama, terutama ulama tarjih Muhammadiyah, itu dilandaskan kepada nilai-nilai asasiyah yang diambil dari Al-Quran. Ada 3 nilai asasi dalam fikih informasi. Yang pertama adalah nilai tauhid. Nilai tauhid ini maksudnya adalah bahwa Allah dan Rasulullah adalah pusat kebenaran, dan kita jangan meragukan apapun yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran ataupun sabda Nabi. Dalam Al-Quran disebutkan al-haqqu mirabbika falatakum minal mumtarin. Nilai tauhid ini berkaitan dengan kualitas keimanan kita, Bapak Ibu. Jadi seorang muslim yang kualitas imannya itu baik, maka dia meyakini bahwa setiap amal perbuatan kita, mata kita, tangan kita, lidah kita, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti. Dan di sini dia akan memiliki sikap atau akhlak yang baik. Nah, ini adalah nilai kedua dari fikih informasi. Bahwa nilai asasi yang kedua adalah nilai akhlak dalam bermedia sosial. Akhlak itu adalah perbuatan yang spontan, ya, muncul dalam jiwa kita. Maka kalau dalam bermedia sosial itu akan menunjukkan bagaimana akhlak kita. Nah, salah satu akhlaknya bagaimana? Tidak mengumbar aib pasangan kita. Jadi Bapak Ibu kalau bermedia sosial, jangan sampai kita menampakkan aib pasangan kita masing-masing. Karena apa? Pasangan itu adalah pakaian kita. Hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Jadi libas itu maknanya adalah sitrul aurah, penutup aib. Maka sebagai pasangan yang baik, kita harus menutupi aib dari pasangan kita, kejelekan, kelemahan. Libas atau pakaian juga identitas kehormatan. Maka sebagai pasangan yang baik, kita menjaga kehormatan pasangan kita. Yang kedua, tidak menyebarkan hoax atau berita bohong, tidak melakukan flexing, tidak menghina kelompok lain yang bisa menyebabkan perpecahan. Nilai asasiyah yang terakhir atau yang ketiga adalah nilai maslahah. Maksudnya dalam mendapatkan informasi atau kita ingin membagikan informasi, kita tanya, ada tidak manfaatnya? Ada tidak maslahahnya di dalam ini? Kalau saya bagikan kepada orang lain, apakah justru akan memberikan manfaat atau tidak? Sebab saat ini banyak sekali info-info yang justru itu hoax, berita palsu, yang kemudian kalau kita sampaikan dalam pesan berantai itu bisa menyebabkan kesalahpahaman di masyarakat atau bisa menimbulkan perpecahan. Dan kisah hoax ini sudah ada Bapak Ibu sejak zaman Rasulullah. Tentu Bapak Ibu ada yang masih ingat bagaimana kisah Sayyidah Aisyah difitnah dalam cerita hadisul ifki. Aisyah pada waktu itu tertinggal rombongan kembali ke Madinah. Kemudian Aisyah menunggu di tempat di mana dia tertinggal dengan harapan rombongan itu akan menyadari bahwa Sayyidah Aisyah tidak ikut dan akan balik. Tapi ternyata tidak balik, tidak tahu. Sampai pagi baru ditemukan oleh salah satu rombongan yang paling terakhir, yaitu Sofwan bin Mu'attal, dan beliau kaget melihat Sayyidah Aisyah itu sendirian. Maka kemudian singkat cerita diantarkan ke Madinah, dan dari situ muncul hoax
fitnah menuduh Aisyah melakukan perselingkuhan dengan Sofwan. Dan apa yang dilakukan Nabi ketika ada hoax itu? Terutama hoax itu menimpa istrinya sendiri. Beliau pada waktu itu diam. Jadi tidak kemudian langsung mempercayai itu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada berita hoax itu kita diam dulu, kita cek dulu, betul tidak berita ini. Kemudian meminta pertolongan kepada Allah, sehingga setelah 1 bulan Allah membebaskan Aisyah dari tuduhan perselingkuhan dengan Sofwan. Maka pentingnya kita ketika menerima informasi dari siapapun itu, baik dari personal ataupun dari media sosial yang lain, kita melakukan tabayyun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in, kalau ada yang bawa berita dan itu masih tidak diketahui apakah berita itu valid atau tidak, fatabayyanu, maka bertabayyunlah. Jamaah rahimakumullah. Jadi pentingnya kita memahami fikih informasi ini supaya kita bisa menjadikan sebagai acuan kita dalam bermedia sosial. Jangan sampai media sosial itu menjerumuskan kita, menyebabkan permusuhan antar umat muslim. Tapi jadikanlah media sosial itu sebagai ajang berdakwah, bersilaturahmi, berkasih sayang, menyambung tali asih dengan saudara kita. Dan tentunya kita harus selalu ingat pesan Nabi Muhammad SAW dalam salah satu sabdanya ketika ditanya siapa muslim yang paling baik. Hadis ini dari Musa radhiyallahu anhu ditanya, ya Rasulullah, wahai Nabiku Nabi Muhammad SAW, ayyul muslimina afdol, bagaimana muslim yang paling baik? Beliau menjawab dalam sabdanya, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik adalah muslim yang tidak mengganggu saudaranya dengan tangan dan lidahnya. Dan Bapak Ibu perlu ketahui bahwa keselamatan manusia itu bagaimana dia menggunakan lisan, dan dari lisan itu bagaimana dia mengungkapkan melalui tangannya. Salamatul insan fi hifdil lisan. Jadi jangan sampai tangan kita, lidah kita itu menyakiti saudara kita, baik yang satu agama ataupun yang berbeda agama. Karena itu menunjukkan bagaimana kualitas keimanan kita. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.